Dua-duanya menghasilkan demokrasi berhenti karena nggak ada oposisi. Jokowi lakukan sendiri pembantaian oposisi. Kalau nggak ada demokrasi, Rocky udah ditangkap. Mengkritik lewat parlemen, mempunyai bobot dan tetap digaji oleh negara. Kalau Rocky ya kadang berbobot, kadang tidak, dan udah pasti nggak digaji oleh negara. Lu nggak boleh undang si Rocky ya, segala macam. Lu harus batalin acara Wadas itu. Perubahan politik dimulai dari pembicaraan di kafe-kafe Prancis dan Jerman. Jadi kalau dibilang Indonesia sekarang buta huruf terhadap ide, bukan Indonesia. Rezim ini buta huruf terhadap ide tuh. Presidennya udah benar nih, tapi pembantunya ini gitu. Enggak, itu satu paket, satu paket. Satu garis pikiran yang sama. Karena presiden kan diijon oleh oligarki. Nah, oligarki yang kirim menteri-menterinya. Kan gampangnya begitu lihatnya. Kan nggak mungkin dalam sistem presidensial, presiden tidak bisa memerintah menteri-menterinya. Artinya ada yang memerintah menteri-menterinya. Kan logikanya begitu kan. Siapa? Ya oligarki. Kan begitu logikanya tuh. Kalau saya luruskan jalan pikiran atau jangan luruskan deh. Dia selalu bengkok soalnya. Saya teruskan ke bengkokannya itu. Kan logikanya cuma itu kan. Ini sistem presidensial loh. Sama dengan tadi Pak Panda. Saya terangkan dulu logikanya Panda dan Babat ini. Sebagai senior yang dari awal kita sebagai aktivis dulu lihat Pak Panda sebagai Wartawan. Ya wartawan kritis dan selalu bikin problem dengan kekuasaan. Pada waktu itu Presiden Soeharto. Lihat logikanya ya. Panda bilang begini, Jokowi jago secara politis, dia berhasil menundukkan oposisi, bahkan tanpa alat pukul, tanpa apa disebut tadi, Sudomo, tanpa Murdani. Dan sekarang dia bisa lakukan tuh. Soeharto melakukan itu dengan alat pukul. Lihat logikanya ya, perhatikan ya. Dua-duanya menghasilkan demokrasi berhenti karena nggak ada oposisi itu. Ini apa poinnya? Jadi sama aja sebetulnya. Bahkan Jokowi lebih hebat. Kalau saya sebut kata otoritarianisme, di dalam kata otoritarianisme ada kata auto. Auto artinya sendiri. Jokowi lakukan sendiri pembantaian oposisi. Soeharto masih melakukan melalui sistemnya itu, tukang pukulnya tuh. Itu logical fallacy-nya begitu tuh Pak Panda ya. Saya kasih kritik logikanya aja itu. Substansinya sama. Sebenarnya sama. Dua-duanya memberangus oposisi. Bang Panda gimana? Coba kasih. Ya, kasih pukul-pukul dulu Bang. Ini Rocky salah tangkap. Ya, biasanya dia cerdas. Biasanya gitu. Bahwa dia taklukkan lawan-lawan politiknya bukan berarti membunuh demokrasi gitu. Dalam persaingan politik segala macam bisa kita lihat sekarang yang di DPR sampai berapa persen, 82% yang mendukung Jokowi gitu. Sama, itu fakta. Itu fakta. Bukan berarti mati demokrasi, bukan. Jadi aku senangnya Rocky ini melihat dari semua, dari kacamata yang mesti apa yang mereng, yang negatif, ya kan? Yang apa? Jadi asik dengan Rocky ini. Jadi kita pun makin kreatif gitu. Jadi benar Bang, hasilnya sama aja Bang. Iya. Yang satu pakai tukang pukul, yang satu enggak. Oposisinya sama-sama nggak ada. Iya, justru lebih brutal yang nggak pakai tukang pukul kan menurut Rocky. Tapi gitu. sekarang oposisinya ada. Ini pendapat lain sebagai Sekarang oposisi. Nah, namanya oposisi itu kan tidak hanya ada di DPR, tapi juga ada di dalam panggung civil society. Apapun yang terjadi, civil society hari ini hidup. Iya. Kalau nggak ada demokrasi, Rocky udah ditangkap. Rocky masih bebas ngomong dengan kita hari ini, menandakan memang indeks demokrasi naik. Menandakan bahwa memang demokrasinya itu ada, memang. Ada selalu. Dan memang oposisi itu ada. Jadi mengkonsolidasi kekuatan dengan memberangus oposisi itu beda gitu. Udah gini, oposisi itu kan ada dua bentuk oposisi. Pertama, oposisi yang ada di parlemen, sama oposisi yang ada dalam kekuatan ekstra parlemen.
Dua-duanya punya fungsi yang sama, mengkritik dalam pemerintah, check and balances. Hanya bedanya kalau mengkritik lewat parlemen mempunyai bobot dan tetap digaji oleh negara. Kalau Rocky ya kadang berbobot, kadang tidak, dan udah pasti nggak digaji oleh negara. Memang oposisinya dari oposisi. Tapi jadi kehadiran Rocky di sini di tengah-tengah kita dengan damai, kita bisa minum air putih bareng. Inilah demokrasi. Itulah wujud dari naiknya Tidak indeks tidak demokrasi mungkin itu. ini sama dengan dulu zaman Sudomo, zaman Pak Harto. Nggak mungkin ada Rocky bisa tampil di detik. Dulu nggak mungkin tuh. Detiknya nggak berani. Coba Rob, kasih dulu. Gini ya, Kalau dulu kalau orang kasih kritik zaman Harto. Harto, nggak ada yang diambil begitu aja. Kalau saya dulu di LBH, Nusron masih tingkat 1, dia belum mengerti politik waktu itu. Kalau kita lagi diskusi di LBH, masuklah seorang Intel tuh. Itu Bang Panda. Ya Bang Panda kenal semua itu. Intel itu. Intelnya naik di atas meja, terus dia bilang begini, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Demi undang-undang. Otoriter itu. Sekarang di era ini, era Jokowi, diskusi 2 jam sebelum dimulai, narasumbernya ditelepon supaya jangan datang. Jadi lebih otoriter mana? Lebih baik datang aja, larang itu kan. Tapi nanti kalau ini Saya wadas, telepon sama siapa-siapa, Anda kan bisa datang. lu lihat berapa kali diskusi wadas itu dibatalkan coba. Padahal ini era demokrasi itu, dengan alasan ini, COVID segala macam, padahal presiden langgar semua aturan COVID. Jadi di Orde Baru jelas dilarang oleh undang-undang, ada pegangannya tuh. Era ini nggak ada, diteleponnya dari istana tuh. Lu nggak boleh undang si Rocky ya, segala macam. Lu harus batalin acara wadas itu. siapa yang ditelepon? Ya mak, kalau gue kasih tahu lu kaget nanti. Jadi sebetulnya itu saya nggak bisa kasih tahu aja, itu udah menunjukkan gak demokratis kan. Padahal orang yang diundang itu kasih tahu saya tuh, dilarang tuh. Satu waktu Itu saya Rocky yang mengaku di telepon itu dia dramatisasi. ya, oke, saya terangin dah. Nggak ada model-model begituan. Jadi sekarang. tidak ada pelarangan diskusi Itu soal bahwa wadas. Pelaksana diskusi itu yang goblok, nggak punya integritas. Lihat nih. Iya dong. Jadi Masa tiba-tiba ada diskusi kemudian ada handicap yang begitu, ya ganti orang. Iya. Oke. Takut amat, harusnya nggak perlu takut di zaman sekarang itu, Mestinya, Bang Panda ya. karena itu Kurang mestinya dia lapor bertuan ke ya, Pak kurang Panda. bertuan. Iya. Tapi ini fakta yang berkali-kali dicatat oleh Kontras. Diganti orang bukan diganti orang, yang mesti ganti adalah siapa yang melarang itu. Jadi hak orang untuk berdemokrasi justru dilarang tanpa ada undang-undang. Itu lebih bahayanya. Tapi buktinya lo masih bisa ngomong apa aja dalam berbagai forum. Coba lu tanya besok tuh, dua episode lagi pasti ditelepon nih. Detik jangan undang Rocky Gerung lagi. Teruan. Beberapa TV begitu jadinya. Oke. Next. Oke. 2 episode lagi ya tunggu. Berkali-kali saya ini saya cerita ini dalam 2 bulan ini mungkin 4 kampus minta saya, tiba-tiba bilang nggak bisa tuh. Kenapa? Rektornya bilang nggak boleh tuh. Rektornya diminta oleh siapa dan tas oleh siapa? Itu realitasnya begitu, saudara Nusron. Di UI ada kafe kecil tempat si Kuya ini nongkrong. Namanya Next Door itu. Di Next Door itu kita diskusi semacam ini. Setiap hari saya nongkrong di situ dalam upaya untuk menghasilkan next ideas, next leader. Jadi kafe itu memang tempat orang mengucapkan pikiran, orang bercakap-cakap. Jadi kalau dibilang ini kafe diskusi, itu juga redundant. Karena kafe memang tempat diskusi. Ada baca misalnya tulisan-tulisan dari Jürgen Habermas, saudara Celi paham betul. Perubahan politik dimulai dari pembicaraan di kafe-kafe Prancis dan Jerman. Itu yang namanya cafe society. Masyarakat kafe artinya masyarakat yang bicara politik. Kenapa dia bicara di kafe? Karena dia nggak bisa bicara di parlemen. Jadi jurnalis, intelektual, civil society berkumpul di kafe untuk bicara tentang masa depan demokrasi di Prancis dan Jerman.
Itu awal dari liberalisme adalah pembicaraan politik yang basisnya adalah masyarakat sipil. Jadi kalau kita ada di sini, kita sebetulnya deja vu itu. Pas kita bawa ke sini untuk menikmati ulang kemewahan demokrasi. Jadi Anda masuk kafe, Anda masuk di dalam pusat pemikiran demokrasi sebetulnya. Anda stand up comedy di sini, Anda berupaya untuk menghasilkan ide demokrasi itu. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, poin saya selalu adalah kita perlebar epistemic community ini supaya masuk sampai ke otak komedian, otak politisi, otak buzzer, otak influencer. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau dibilang Indonesia sekarang buta huruf terhadap ide, bukan Indonesia. Rezim ini buta huruf terhadap ide tuh. Kan itu poinnya. Semua pendiri bangsa kita adalah orang yang otaknya itu melimpah pikiran itu. Begitu debat, referensinya jelas tuh. Nah kita mau begitu sebetulnya, tapi udahlah, ini udah sesuatu yang udah sedang berakhir, the beginning of the end. Dan yang kemarin demo itu memperlihatkan memang bangsa ini terpecah, terbelah gitu. Ade Armando adalah korban dari big data sebetulnya, jelas. Dan kita mesti minta pertanggungjawaban siapa yang punya ide big data, sehingga Ade Armando, teman saya, teman kita, itu harus mengalami siksaan di situ. Di belakang teks hukum yang nanti akan mempersoalkan siapa yang memukul Ade Armando, ada teks sosial yang lebih besar. Itu yang mendorong orang menjadi frustrasi. Big data itu bikin orang frustrasi, sehingga dia nggak bisa limpahkan itu pada kekuasaan. Dia cari orang yang betul-betul simbol dari kekuasaan Ade Armando. Kalau di situ ada 3 orang, teman Ade Armando, 3-3-nya dihajar pasti. Saya datang ke situ nggak bakal dihajar. Celi datang ke situ nggak bakal dihajar. Karena orang bikin postulat bahwa ini dia orangnya. Itu kekacauan kita sebetulnya. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi pada bangsa ini, karena kekurangan pikiran. Orang yang berpikir itu dia cari darah. Oke, Ade Armando sih gua ajak debat si Ade tuh. Tapi orang udah malas debat. Karena menganggap debat gak ada gunanya. Karena presiden juga nggak ngerti isi debat. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi, orang di samping kiri, samping kanan Pak Presiden, itu yang sebetulnya yang kita harapkan dulu. Masyarakat sipil masuk ke istana dengan satu prinsip, lakukan perubahan paradigma di situ. Bekali Pak Jokowi dengan konsep. Saya ikut mendorong masyarakat sipil, mantan-mantan LBH, mantan-mantan kontras segala macam masuk ke situ. Dan masuk kan? Dan masuk. Tetapi ada perjanjian yang nggak perlu kita ucapkan, karena saya pikir mereka paham bahwa mereka masuk di situ untuk mengubah cara berpikir istana. Kita ingin agar supaya ada pemimpin sipil di situ, tapi bukan sekedar orang sipil. Yang lebih penting adalah civilian value di istana itu. Jadi kalau disebut bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin sipil, betul, datang dari orang sipil. Tapi supremasi nilai-nilai sipil dikendalikan oleh 2 orang di samping Pak Jokowi, yaitu Muldoko dan Luhut. Jadi bayangkan kita ingin saksikan ada satu pameran kekuasaan di mana presiden diapit oleh 2 intelektual, Hatta dan Syahrir. Karena itu perubahan politik berarti bring intellectual back in. Kembalikan intelektualisme pada bangsa ini, nggak ada. Akibat kekurangan intelektualisme, maka yang ada adalah adu otot dan adu ngotot. Jadi sebelum saya lanjut dengan kemarahan yang dituntun secara metodologis, saya hentikan di sini supaya ada percakapan. Betul tadi, politik itu di abad-abad 15-16 bahkan di tahun 1500-1400 di Itali, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Kalau Anda belajar fisika, Anda cuma perlu 2 rumus dasar untuk menentukan posisi tembak. Kalau saya tahu sudut elevasi dari peluru saya bisa pastikan dia jatuh di mana itu. Saya tambahin arah angin, maka saya dapat koordinatnya itu. Semua orang bisa lakukan itu. Kalau saya belajar ilmu kedokteran standar, saya tahu appendicitis ada di mana, bahkan mengukurnya nggak perlu pakai USG, dengan tangan aja dipalpasi, ditekan. Kalau dia pindah ke sini, itu pasti usus buntu tuh.
Tapi ilmu politik itu ilmu yang rumit, betul tadi diterangkan Celi. Karena dia mesti mendistribusikan keadilan, itu rumit betul. Kalau kita politisi, kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan keadilan. Memang ada tuntunan filosofi, tapi dalam praktek reaksi orang terhadap isu keadilan beda-beda. Jadi menjadi pemimpin, menjadi politisi itu artinya dia mesti paham seluruh macam ilmu sebetulnya. Karena itu disebut the highest of all sciences. Nah itu soalnya. Karena itu diperlukan teknokrat yang mensuplai ide pada presiden. Jadi sebetulnya kalau kita sebut berpolitik itu artinya bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat yang tidak punya sofistikasi itu. Politik itu adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu kalau presiden, politisi dianggap sebagai populer, oh nggak ada soal. Tetapi harus built in di dalam istilah itu bahwa demokrasi hanya bisa diselenggarakan oleh mereka yang berakal. Apa boleh buat? Kan itu intinya kan. Jadi itu yang saya ingin terangkan supaya tadi kembalikan pikiran itu ke dalam politik supaya kita bisa mencegah big data itu menganiaya Ade Armando. Kalau kita basisnya big data apa pentingnya big data kalau dia tidak bisa diolah secara intelektual kan? Jadi suruh big data bilang begini, ya oke. Terus ngapain? Idenya apa? Big data itu nggak ada ide di dalamnya. Jadi sekali lagi, demokrasi adalah ide. Di dalam ide itu ada kekuatan akal pikiran. Itu yang dipromosikan dulu bahkan oleh pemikir-pemikir awal demokrasi. Nah sekarang kita anggap demokrasi itu seolah-olah apa yang dihasilkan oleh pemilu tuh. Ya memang, tetapi kita mesti kasih tahu input untuk pemilu itu mesti ada orang-orang dulu yang kita anggap berpikir. Kayak itu sekarang, bayangin kekacauan pikiran kita tuh. Ini daftar orang-orang yang punya potensi untuk jadi pemimpin. Hasil survei, oh iya, Demokratis. Tetapi coba kita pasang tadi parameter ideas di situ, runtuh semua itu. Kecuali orang yang lagi dipromosikan Rizal Marwan. Kita mesti bilang begitu. Kenapa? Ya karena ada Celi di situ, maka saya tahu pasti Celi supply ide pada Pak Erlangga kan. Logika saya begitu. Jadi Anda kalau kita nanti siapa calon presiden nanti itu? Ya semua orang bisa jadi calon presiden. Kita semua bisa calon presiden. Tapi masalahnya siapa yang mesti kita batalkan sebagai calon presiden? Itu intinya. Jadi kalau ada daftar calon presiden, bukan ditanya Anda pilih apa dari daftar itu. Kita mesti katakan siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Kalau Rocky? Ya saya paling akhir yang nggak dicoret. Karena kita mesti kasih tahu pada publik, ini daftarnya bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang Anda coret. Nomor 1, 2, 3 survei kita coret. Coret ya. Kenapa? Karena tidak comply dengan ide demokrasi. Dia sipil iya, tapi dia tidak punya civilian values. Dia militer iya, tapi dia punya civilian values. Kan begituan yang mesti kita ajarkan tuh. Nanti kita hari pertama 2 kita coret di sini. Jadi min dulu ya, nyut semua kan. Hari ketiga kita mulai dari bawah dicoret lagi. Makin lama makin sedikit yang ada di situ tuh. Akhirnya habis. Kalau habis berarti kita yang mesti ganti. Gampang logikanya itu. Jadi sekali lagi itu yang ingin kita buka supaya percakapan demokrasi itu betul-betul sampai ke ruang-ruang ruang kafe, ruang rumah sakit, tempat parkir. Itu intinya kenapa kita ingin perluas the liberal epistemic community. Ya ini yang juga heboh itu soal rendang babi itu. Ya itu kan dihebohkan karena pengkalimatan. Ya rendang enak, babi enak. Itu kan tinggal milih aja sebenarnya. Buat mereka yang haram ya udah jangan dekat ke situ. Tapi itu selalu jadi apa istilah semiotiknya tuh. Jadi unintended result dari satu persoalan yang basisnya adalah persaingan politik. Kan itu bahayanya. Jadi kuliner pun dijadiin bahan politik. Itu bahayanya negeri ini. Kayak nggak ada ide lain tuh. Tuh. Padahal kuliner dimakan aja ya. Iya, fungsi kuliner adalah mengembalikan orang, bukan membuat orang. Tapi dianggap ini, Nyor, penistaan ini.
ini bagian dari penistaan tradisi dan ya irisan dengan agamanya juga kuat. Dia ngerti bahwa akhirnya karena ada pembelahan di masyarakat, semua isu itu akhirnya diuji dalam pembelahan itu. Bahwa seolah-olah yang kita santap itu juga akan membelah ideologi kita kan. Jadi ya memang tidak pada tempatnya memakai istilah itu. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental adalah threshold 20%. Itu lebih baik. Ya, harusnya orang-orang yang bertarung di Twitter dan macam-macam itu ya. Ya, itu ya tuh. fokusnya di hal-hal yang Tapi kan prinsipil. babi rendang ini juga dampak dari kehangatan berwarga negara yang mulai menurun kan. Nah, artinya Iya. ada satu momentum untuk bercakap-cakap lebih dalam dan lebih intens antar warga negara. Gimana? Iya, Dan tapi itu kan waktu itu punya misi itu, Bos. diajukan ke dalam wacana publik, dia justru dianggap sebagai pancingan untuk pembelahan. Gitu. Nah, karena itu ini kan soal cara memasak tuh. Dulu misalnya di zaman Romawi, masakan Kaisar Nero itu dimasak kira-kira 3 minggu tuh, karena apa namanya itu, buku masakannya itu buat bikin satu menu itu terus 13 halaman segala macam bumbunya tuh. Nah, kita nggak tahu di situ apa aja yang dicampur-campur di situ. Mungkin rendang dicampur dengan daging babi dipanasin dulu segala macam. Tapi intinya kasus kemarin yang jadi talk of the town, jadi kausa celebrate, jadi berita yang kemudian diselebrasikan, itu untuk menguji daya tahan bangsa ini sebelumnya. Masa bangsa ini terpecah belah hanya soal selera makan kan, itu buruknya di situ tuh. Ari dan Budi yang bersama-sama ada di sini dan berupaya memprovokasi saya tadi. Dia sama ini juga kalau kita bicara makanan dia. Kayaknya dulu Bung Karno pernah punya buku resep makanan. Iya, betul. Iya, Jadi itu buat- sangat politis sebenarnya. Betul. Iya, memang makanan itu Dan salah satu campaign utama Pak Jokowi ini Spice of the World Iya, kan, the yang kita- politics of food gitu Iya. kan. kan sebetulnya semakin beragam, filosofinya begini, semakin beragam makanan itu artinya bangsa itu semakin terbuka tuh. No. Kan itu kan, karena keberagaman menandakan hubungan diplomasi itu varieties, bervariasi juga. Kalau kita lihat misalnya makanan Cina itu beragam tuh, karena dia akrab dengan persahabatan waktu zaman-zaman raja-raja tuh. Kalau Vietnam atau Thailand gitu, misalnya di Southeast Asia yang juga udah worldwide. Ya, itu belakangan kemudian orang lihat semacam kan kalau dibilang rendang dan babi di dalam teori kuliner namanya fusion. Digabung-gabung dari beberapa culture ini. Pasti gue masih ingat-ingat juga nih pengetahuan gue tentang kuliner nih. Jadi di fusion aja. Tapi karena masyarakat kita itu justru fusi artinya disatuin kan. Fusi partai politik. Iya, lawan dari fusi, teori pembelahan atom namanya fission itu. Fusi dan visi, fission itu kan. Karena masyarakat kita melalui fission, difusikan pun nggak mau tuh. Kakopon nih. Harmoni. Kalau harmoni apa nih? Harmoni itu Bunyi-bunyian yang ada partiturnya. Gitu ya. Kakofoni, Kakoponi yang kacau. jadi kalau utopia, Itu sesuatu yang baik yang terbayangkan di masa depan. kalau kakotopia, Kekacauan yang akan datang di masa depan yang terbayangkan. jadi Iya. vision ini dan pembicaraan yang hanya dimengerti oleh kalangan terbatas. Emang YouTube ini boleh terbatas gitu. udah. Gitu. Kalau yang ngerti semua di Rocky Gerung official aja. Hersu itu pernah membahas salah satu produk gua dan Ari ini, dia bilang gini, ya Ari Putra dan rekannya. Rekatnya. Dalam hati gue kayak gue lebih lama kenal sama rekan. Halo bang, kenalan bang, nama saya Budi Adi Putro. Senior. Senior, kayak Sumber Arif. Yang mulia. Ya, mulia Pemret.
FNN. Iya. Apalagi balik soal apa? Soal Balik kuliner tadi lagi. Iya, Ya, itu Bung menarik. Karno itu dulu gimana? Itu makna kuliner di ketika Iya. in the time of revolution itu dulu. Iya, tapi kita juga tahu. Dia punya buku ini ya, Iya, masakan Mustika Rasa. Mustika Rasa. That's the. Iya, tapi Bung Karno memang penikmat ya kemewahan rasa itu kan. Kalau kita baca misalnya beberapa bocoran biografinya, waktu revolusi dan masyarakat Indonesia kekurangan makanan, dia bilang kan rakyat kita belum sempat makan batu tuh, jadi pasti bisa bertahan. Nah, sementara dia setiap minggu itu dikirimin rendang rusa dari Rusia karena dia berteman dengan Khrushchev waktu itu kan. Itu agak palsu juga beliau kan. Rendang rusa itu, rendang rusa rusa. dong, lu, ya. Iya, rusa ya, tapi Iya. bukan babi kan. Salah. Iya. Salah. Jadi masalah ini Memang. objeknya ini siapa yang direndang ya. Iya, pasti begitu kan Presiden Soekarno kita tuh, selain dia penggemar keindahan juga penggemar. Iya. Jadi dia menggemari makanan-makanan yang bermutu tuh. Nyor. Tapi pada waktu itu kita kasih kritik, bukan kita sebenarnya sejarah kasih kritik, sementara rakyat Indonesia antri apa dulu tuh, dan bulgur itu. Iya. Nah, Inflasi sekian ratus Iya, persen itu ya. 16%. Beliau tetap dapat kiriman makanan enak dari Rusia. Nah, bukan dari Putin ya. Kalau dari Putin dikirimin bom. Tapi Putin populer bos di sini bos. Ini seperti Menurut kata Anda. milenial kan. Iya. Survei milenial. Di kaki gunung Elbrus. Terus ya, gunung aja mau dicaplok apa Putin? Bukan hanya wilayah, tapi gunung pun mau Udah diakuisisi. dijamplok kan. Iya. Gunung Elbrus dulu itu punya Persia. Waktu Rusia menang Persia, gunung-gunungnya pun diambil alih kan. Ya, Oh, itu kan di Kaukasia kan perbatasan dengan Persia tuh. Ya, Itu masyarakat Muslim di situ. Ya gini, tapi gini Apa? logika ya, karena Logika apa? rendang ini kan udah dijadikan, kita ini kan glorifikasi dan romantisme kita ketika kita bicara mengenai kuliner Nusantara, rendang udah dijadikan oleh CNN sebagai warisan dunia, the most delicious food on earth, nah gitu-gitu, makanan paling enak di dunia. Tapi kok tom yum, pho, misalnya yang kita bicara Southeast Asia aja ya, itu udah di sudut-sudut jalan di Melbourne misalnya, atau Bang Ican Lembah ketika berkeliling dunia dia selalu ketemu ada pho gitu atau tom yum gitu. Atau misalnya Meksiko, masakan Meksiko ya. The diplomacy of kuliner ini. Ya, kenapa Iya, makanan yang paling enak di dunia itu nggak bisa worldwide, nggak bisa dan dinikmati tidak oleh- digunakan sebagai alat diplomasi oleh pemerintahan Jokowi Ya, gitu. dan sekarang akhirnya Anda nih, Gue jadi gue yang jadi dia. Andi Karena udah nggak punya sombong. ideas. Anda, Kepengaruh bos. Anda jangan bos. Tolong bos. Iya, pada waktu itu Bisnis model kita udah beda bos sama Bang Rasul dan Bang. ya kan memang terpaksa mesti dicari makanan yang ya dianggap jadi ikon dari Indonesia tuh. Ya pasti karena di mana-mana restoran Padang gitu kan. Iya. Kalau restoran Manado ya susah itu. Manado Apalagi mantap tuh. Di Calon Lembah yang suka. ya apalagi cap tikus Manado itu. Mana dia? Tapi memang makanan Padang kan nggak bisa dikonsumsi tiap hari kan, gitu. Dan nggak bisa dijadikan makanan pembuka tuh. Kalau tom yum bisa jadi makanan pembuka. Jadi ini bukan soal branding, tapi soal habit saja tuh. Saya tetap makan makanan Padang gitu, dan ya itu. Meskipun Oyan nggak bisa masak Padang ya. Kalau mau naik gunung itu paling bagus sudah pesan makanan itu, terus dipisahin lauknya 6 jam kemudian dicampur masih enak. Gitu. Nggak mungkin tom yum kan kita bawa naik gunung. Iya, tapi kenapa kita nggak bisa worldwide gitu bos? Iya. Apa karena memang susah, terlalu Bukan karena spicy? susah. Lu jangan pancing-pancing, udah tahu bobolanya nih. Pasti lah itu. Itu mungkin bisa kalau tukeran. Menteri luar negerinya Sandiawan Uno. Sandiaga. Sandiawan itu Romo. Oh, iya, keren tuh, tuh. Halo Romo Sandi. Ya. Tapi sama juga, dua-duanya ke inspirasional kan. kita potong ini. Lalu Ibu Retno jadi Menteri Pariwisata, itu baru bisa tuh. Atau digabung di Sandi itu, karena Bu Retno kan Jadi juga. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Luar Negeri. Iya itu, ya kalau mau promosi begitu aja kan. Ibu Kan ada Retno. Mahendra Siregar, Wamen dulu kan, yang ngurusin Iya, perdagangan, Mahendra ngurusin commerce. banyak makroekonomi, perjanjian internasional. Kan nggak bisa kita bikin perjanjian internasional untuk bikin nasi padang itu jadi apa? Jadi alat tukar tambah.
Yang menjadi pembicaraan orang juga yang kemudian jatuh tepuk tangan kepada Pak Prabowo adalah ketika Pak Prabowo diberikan endorsement, dukungan, dan pelukan hangat dari senior-senior tentaranya yang dianggap selama ini menjadi obstacle politik buat dia. Namanya Jenderal Wiranto, Jenderal Agung Gumelar, dan Jenderal Hendro Priyono. Yang dianggap menjadi obstacle politik selama ini, dan kemudian dia dapat pelukan hangat, endorsement yang kayaknya ya, correct me if I'm wrong, itu tidak didapatkan Bowo dalam pemilu-pemilu sebelumnya ketika dia berkontestasi. Gimana menerjemahkan ini? Ada terjemahan lain nggak? Atau ini peristiwa politik biasa, peristiwa silaturahmi biasa? Enggak, ini bukan biasa nih. Jadi kan dianggap bahwa ketaatan Prabowo pada konstitusi, kemampuan dia untuk mengatasi kritik karena masuk pada Jokowi itu. Jadi buat tentara, kan tentara tetap ingin berperan tuh. Sekarang peran dia mau dititipkan kemana? Ya pada orang yang kira-kira ya walaupun bertentangan tapi kan ya kita satu angkatan lah itu. Nggak bakal ke Anies, nggak bakal ke Ganjar kan. Dan isu Ganjar selalu PDIP dikaitkan dengan ini ada potensi neokomunisme segala macam itu. Itu agenda siapa soal itu? Ya pasti agenda tentara. Secara analitis kita bisa bilang begitu tuh. Jadi terlihat dengan ya kalau kita samar-samar membaca tentara berpolitik nggak? Ya pasti berpolitik. Karena kepentingan untuk memproyeksikan siapa yang akan jadi panutan korps ini ketika terjadi perubahan politik, atau panglima tertingginya siapa nanti? Pertanyaannya begitu. Apakah Ganjar bisa jadi panglima tertinggi? Apakah Ganjar bisa otonom dari Ibu Mega? Jangan-jangan Ibu Mega jadi panglima tertinggi sebetulnya kan? Kan ini intinya begitu nih. Karena sifat tadi Ganjar itu KW akhirnya dilihat seperti itu kan. Kan gampang lihatnya. Sementara Prabowo dianggap oke, dia konstan, tetap ide bahwa di dalam tubuh politik Prabowo tetap ada nilai keprajuritan tuh. Nah, jenderal-jenderal ini juga udah lelah di dalam politik gitu. Jadi ya udah dianggap oke lah itu Prabowo datang, dan Prabowo pasti udah kirim sinyal lebih awal tuh buat saya akan mengasuh TNI, dan jenderal-jenderal ini kan ya gampang aja. Begitu ada kepercayaan ya Sabta Marga masih ada di situ, kesejahteraan prajurit masih dijamin, kan cuma soal itu. Punya pengaruh nggak jadi jenderal ini Pak Rocky untuk konsolidasi dan mobilisasi? Pasti dia tetap jadi panutan karena TNI itu selalu ada senior di atasnya tuh. Seprofesional TNI tetap garis pewarisan senioritas itu ada di situ tuh. Dan itu akan tumbuh ke bawah, dan ya mungkin dari jenderal purnawirawan masuk ke kolonel, langsung ke kolonel masuk ke bawah itu. Dan itu yang kita bisa bayangkan bahwa Prabowo diuntungkan juga oleh kondisi global, instability yang mungkin terjadi Indo-Pasifik, Cina Selatan, potensi diekspor kekacauan di Eropa masuk ke Asia kan. Jadi tentara juga berpikir geopolitik tuh, dan itu nggak mungkin diagunkan, diasuransikan pada Ganjar tuh. Jadi secara rasional tentara menganggap kalau ada ketegangan maka tentara akan hadir. Mulai siapa? Yang mulai Prabowo. Itu standar berpikir. Anies akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader tuh. Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tukar tambah dengan partai-partai ini kan. Padahal dia sendiri terima mandat untuk menentukan cawapresnya tuh. Kalau saya Anies, saya bilang ya ucapkan sendiri aja wakil Anda tuh. Tapi kan nunggu koalisi. Itu artinya Anda ditawan oleh koalisi tuh. Padahal Anda dapat mandat dari opini publik bahwa Anda tentukan sendiri. Kalau Jadi mestinya kalau belum putus di 3 partai, capres memutuskan aja secara sepihak. Iya, diputusin aja. Dia fait accompli. Iya. Jadi siapa? Anies yang mutusin. Memang ada klausul mandatnya dari piagam itu ada Yang diteken diserahkan juga. atau Iya. dibicarakan dengan capres. Ya, itu artinya Anies sebetulnya bukan presiden. Dia menunggu presiden sesungguhnya yang sebetulnya calon wakil presiden ini yang presiden sesungguhnya kan.
Kan itu. Oh, jadi Anies petugas partai juga dong? Iya, dia Anies. Jadi partai-partai ini bilang Anda memang calon presiden, tapi Anda tunggu kita ya. Loh, kita di piagamnya dibilang calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies kok. itu formalnya begitu, tetapi materialnya Tapi dibicarakan Anies disuruh tunggu. Tapi dibilang dibicarakan, dibicarakan. Iya itu. Jadi Anies kalau dia leader, dia bilang saya diberi mandat oleh opini publik untuk menentukan calon wakil presiden saya. Bahkan opini publik artinya karena Nasdem udah bilang Anda tentukan sendiri, koalisi bilang maka saya ambil alih itu. Sehingga orang tahu bahwa Anies apapun resikonya dia sudah ucapkan yang saya inginkan adalah si ini itu. Jadi diletuskan sebagai pernyataan ke publik gitu ya. Dia ke publik, biarin yang panik di partai-partai ini kan. Kalau nggak mau udah terserah publik lihat bahwa ternyata partai-partai yang dukung saya itu adalah calok juga tuh. Tapi kan partai-partai bisa bilang, wah kalau begitu masa kita dipaksa gak jadi deh, kita Ya, Anies aja bilang kalau begitu saya mundur. Kan gampang kan? Jadi moral itu yang nggak ada juga pada Anies tuh. Oh, jadi artinya piagam yang sudah ditandatangani oleh 3 ketum partai itu seperti super semar kepada Anies ya, untuk memilih dan menentukan sikap dan menjadi alat bargain bagi ketiga Maksudnya, partai. Iya mestinya, tapi akhirnya jadi super mie doang kan. Nah, apa yang bikin super semar kepada Anies ini nggak dipakai, nggak jadi super mie? Karena Anies nggak ada mental leader. Anies kan jadi dealer. Pidatonya bagus, Ya itu ya, pidato. karena lebih bagus dari Pak Iya, Rocky, iya. pidatonya lebih santun. Ya memang lebih santun, tapi seorang dealer juga selalu berupaya santun. Padahal kita butuh leader. Jadi kita mau ada affirmative action dari Anies itu buat mengatakan. Maksudnya Pak Rocky take a lead Ya, karena take a lead. karena para partai belum ketemu nih, dia punya nut, dia punya nama siapa, yang gua nggak kuat dengarnya. nama siapa. Jadi usul bijak dari Pak Rocky adalah ya karena komunikasinya buntu dalam mengatakan nggak bergerak kemana-mana untuk menentukan siapa, AE atau bukan, si Hovifa atau bukan. Udah jadi capresnya mumpung memang akan jadi leader, take the lead gitu ya. Yes. Minimal dalam opini publik Karena udah dapat super dan semar. sekaligus berpolitik. Dan ada super semaran loh bang. Tadi kan. Ya saya tidak lihat itu, tapi Ada piagamnya bang Ya, tadi. Jadi abang anggap piagam itu nggak, apalagi kalau ada. Apalagi kalau ada nih. Tidak ada gini, tidak ada Nggak pun. ada pun udah Anies bisa melakukan, apalagi kalau ada. Usul Pak Rocky yang baik ini adalah jab dia munculkan saja sebagai ide dari bakal capres, sehingga kan jadi bukan ke mulut, jadi Ada ujian politik gitu loh. Tapi kan partai-partai ini udah nyebutin cawapresnya banyak banget. Ya biarin aja, Anies bilang gue pilih yang ini, udah terserah lu Kan ngatain ente gua. udah nyebut kemarin. Nah, dari yang ente sebut nih gua pilih yang ini Iya udah, gitu. gampang kan? Kan juga ada lagi nih akhirnya saya pakai istilah yang sama lagi, ketegangan kreatif tadinya segitiga antara Nasdem, PKS dan Demokrat menjadi ketegangan kreatif antara partai tiga ini dengan Anies, dengan capresnya, kan bisa begitu. Akibatnya Anies yang tegang sendiri, kehilangan kreativitas dia. Oh iya ya. Harusnya ya Anies ambil alih sehingga nggak apa-apa. aku Itu yang pegang dimaksudkan oleh tiga oleh ini. Pak Dr. Andus Rocky Gerung. Iya. Apa yang bikin Mas Anies itu kehilangan kreativitas apa tadi katanya Ya keberanian mental nih ternyata dia dealer bukan leader. Itulah. Pasti sekali Anda meniru Pak Rocky. Coba. Satu kampus. Seluruh harapan publik bahwa Anies akan bikin kontras, akan bikin antitesa, sekarang hilang itu. Jadi Anies itu sebagai calon presiden yang diasumsikan itu kan. Padahal udah resmi kan, ini publik udah bilang ada 3 calon, Ganjar, Prabowo, Anies. Oke. Anies bilang oke, saya tahu itu, saya udah ada dapat dukungan 20% bisa saya capai, oleh karena itu saya aman untuk memilih calon saya sendiri itu. Tapi kan nanti ada transaksi buat kampanye, biarin partai-partai yang urus itu, selesai problem. Saya pilih ini. Saya pilih ini, bebankan problem berikutnya pada partai-partai itu. Toh yang akan bersama-sama day to day
pemerintah nanti saya dan orang itu. Oh, seperti Pak SBY memilih, saya pilih Pak Bud gitu ya. Ya, misalnya. Iya kan? Itu kan pilihan Pak SBY. Atau Pak sendiri. Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Nah ini Budi ini pertanyaan terlalu teknis. Teknis. Karena dia mau dapat kepastian. Nah, kita naik ke agak paradigmatik nih, karena kemarin kan penolakan Israel ini kan salah satunya didasari oleh disertasi dari Dr. Han Hasto Kristianto di Universitas Pertahanan Soal geopolitik Soekarno. Geopolitik Soekarno yang IPK-nya 4,0. Ini pengujinya, Ini pujian kan? iya pujian dong. Nah. Ini nggak gampang loh IPK 4 itu siapa yang bisa 4? Nggak ada, paroki aja. Paroki aja dulu. Paroki ya. Iya Gua kan? 1,4. Tapi gua nguji yang 4,4. Paroki aja satu Tetap harus ada sombongnya di terakhir itu. Bos. Paroki. Iya kan? Ya, Ini terus kan kenapa? tesis ini kan nggak main-main, udah diuji secara akademik. Yang nguji siapa tesisnya? Dia salah satunya Siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Iya, karena putri. itu. Nah maksud gua gini, pertanyaan gua sebenarnya gini, apakah ide soal geopolitik Soekarno kalau kita lihat di dalam konteks perubahan geopolitik hari ini gitu, ini nyambung teaser tema besok nih kan, kita kan diskusi. Iya. Senin kita mau ada Iya, perspektif Senin. temanya geopolitik. Iya, politik, kan, kan. ya kan, dengan konteks itu gitu, apakah geopolitik Soekarno yang non-blok, konferensi Asia Afrika dan lain-lain masih relevan untuk kita melihat bahwa mendukung kemerdekaan Palestina itu menjadi ide yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, termasuk juga menolak kedatangan Israel gitu. Apakah zeitgeist-nya masih sama dengan waktu itu? Waduh, Gitu? itu Kan kemarin. paradigmatik gue bilang Iya, tadi kan. zeitgeist. Iya kan, daripada kawan dengan teknik. Justru kan. di situ kuncinya. Zeitgeist ini apa? The idea of the spirit of the time, ya begitu kan Iya. namanya. Jadi apa? Semangat samanya kan nggak sama tuh. Iya, makanya. Kan pada waktu itu Bung Karno ingin memimpin dunia ketiga, Ya. dan karena itu dia dieluk-elukkan, bahkan bikin konferensi Asia Afrika yang sebetulnya Afrika dia nggak kenal, dia kenalnya tuh Asia Selatan. Aljazair kan kena. Iya, tapi karena itu dalam rangka kan 45 udah selesai, negara-negara Afrika kasih dukungan pada Presiden Soekarno pada Indonesia, tetapi politik Indonesia itu terlalu jauh dengan Afrika, lebih dekat dengan Asia Selatan, Asia Tenggara tuh. Asia Selatan tuh India, Pakistan. India, ya. Pakistan, Bangladesh. bahkan dengan Cina itu. Tapi pada waktu itu nggak ada soal yang kita nilai ya pasti Bung Karno harus menyebutkan prinsip universal, yaitu self determination itu terhadap Palestina itu. Belum ada unsur Amerika main dengan Indonesia. Nah sekarang Indonesia itu ada di bawah pengaruh Amerika dalam soal isu pertahanan tuh. Nah kalau Soekarno hidup hari ini, mungkin dia akan nilai bahwa ya udahlah Israel itu soal kecil, nanti kita bicarakan setelah isu proksi politik ini dia selesaikan. Nah itu yang ditagi oleh publik pada Ibu Mega. Kalau disertasi Hasto itu konsisten, mestinya ada kutukan dari PDIP terhadap beberapa soal politik yang menyangkut hubungan Israel dengan Arab, hubungan Israel dengan Amerika. Tapi kan berdua kan. Jadi kelihatannya Hasto bagus saja tesisnya, tapi kalau diuji secara konkret nggak bunyi juga. Udah bunyi. Sorry karena batuk gue lebih berbunyi dari Tesis Hasto. tesisnya Hasto kan nggak bunyi kan. Lu mau Ya makanya gue tanya daripada apa gitu. Lu yang sebut juga dia mengiyakan Gue betul. nanya. Kan ini Udah nih. tahu dia gitu orangnya. Bung Karno itu berpikir di dalam konflik global. Ya. Selesai itu. Maka isunya itu akan dianggap sebagai isu yang jenius itu. Kalau soal Israel sekarang ini cuma soal persaingan antara Jokowi dan Megawati itu. Masuklah isu Israel yang sangat teknis kecil. Tentu Mega akan memanfaatkan ini, hajar Jokowi itu dulu dengan isu ini. Jokowi kelabakan itu kan. Jadi ini gunanya, ini fungsinya. Hasto akan pakai tesis itu melalui Ibu Mega untuk melemahkan Jokowi, bukan untuk duel argumen tentang status Israel yang imperialis. Itu kan sangat jauh tuh. Tapi kan belakangan juga kita lihat dan memang banyak di media dimunculkan bahwa kekejaman Israel kepada Palestina karena Netanyahu Netanyahu terpilih, gerakan
ultranasionalis kanan Israel itu muncul, kata Dr. Han Hasto ini di Ya memang itu memang ada sebagai fakta global, tetapi isu Israel di kita itu isu persaingan Jokowi dengan Megawati, cuman segitu kerdilnya isu itu kan nggak Itu bukan isu geopolitik. nggak ada isu geopolitik lah di situ tuh, jelas-jelas Ibu Mega lagi bersaing, maka Ibu Mega akan batalkan semua proposal Jokowi, mau olahraga kayak mau seni. Kalau ada misalnya tarian Jaipong yang dibawain oleh putri-putri dari Israel juga akan dibilang sebagai itu tidak sesuai dengan pikiran Bung Karno kan. Iya, tapi iya benar. Harusnya kan ini isunya PKS kan, isunya Mas Anies Ya, kan. karena lewat survei, kalau kita lihat survei lagi, saya baru dapat survei internal yang nggak boleh dipublis tadi. Tapi boleh diucapkan. Boleh diucapkan. Kita nggak sebut lembaganya nih. Bahwa cuma yang tidak setuju dengan kedatangan Israel itu cuma anti pemerintah, Ya, which is ya, bukan pendukungnya Mas pendukung. Anies. Ya, bukan pendukungnya. Kalau dianggap Mas Anies antitesanya Pak Jokowi. Jadi coba kemarin Jadi misalnya ada split ticket vote maksud lo. kan ini berlanjut. Kemarin misalnya isunya waktu rapat antara Gubernur Bali siapa namanya tuh, Wayan Koster dengan Menteri Olahraga. Menteri Olahraganya bikin public konferensi pers bahwa Gubernur Bali akan menerima apa namanya itu beach itu apa, World Beach Game. World Beach Game itu. Katanya nolak. Ya justru itu kan menterinya udah bilang begitu, terus dibantah oleh gubernur, nggak begitu. Saya bilang tetap Israel nggak boleh ada tuh. Kan bayangkan itu. Jadi Koster juga sebetulnya begini kan. Buat Koster itu gampang aja kan. Ini kan di Bali, itu kan soal pariwisata tuh. Dan pemasukan buat Bali bagus banget kan. Doa lu makan dulu ya karena Jelas loh. Jadi coba lihat, Koster sebagai orang yang tahu masyarakat Bali, dia anggap ya isu Israel kalau di Bali nggak bunyi lah. Ini isu pariwisata, ini isu devisa segala macam. Tetapi Koster tahu bahwa kalau dia ucapkan itu, Mega akan marah tuh. Dan Koster udah tahu bahwa Bambang Pacul udah kasih ilmunya tuh. Lu jangan duluin apa yang diucapkan sebelum Ibu Mega mengatakan iya. Kecuali Bu Mega bilang oke lanjutkan, siap Bu, kan begitu kan. Jadi Bambang Pacul mantap juga. Bambang Pacul yang paling bagus memperlihatkan apa yang terjadi sebetulnya gitu. Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ya. Kasih pesan Bambang Pacul dulu. Nah iya betul tuh, Bambang Pacul ada otak yang mampu untuk membaca pikiran Bu Mega. Ya, dan kayaknya kalau Bang Pacul kemarin ngomong gitu kayaknya politik kita yang flowered apa hipokrisi itu jadi kayaknya ini ya realitanya gitu kan. Itu Bambang Pacul itu sama seperti Machiavelli itu di Italia itu. Machiavelli lah yang membocorkan situasi buruk di istana sebetulnya. Jadi jangan kita maki-maki Bambang Pacul. Bambang Pacul justru membocorkan sesuatu yang sebetulnya tidak demokratis tuh gitu. Oke, dan itu realita politik. Realita politiknya begitu. Nah, tapi kemarin juga di saat yang bersamaan ketika tadi ada split ticket vote, artinya pendukung Pak Jokowi, pendukung PDI sebenarnya nggak masalah sama isu Israel ini gitu, tapi kan kemudian sikap PDI seperti itu. Nah yang kedua ada juga game lain, justru Duta Besar Palestina bilang nggak apa-apa, kita dukung Piala Dunia ini. Nah, ini fenomena apa nyorok Palestina yang dianggap kita memperjuangkan aja dia bilang dukung juga barang ini masuk ke sini. Gimana Nyor? Ya kalau dia main di negara-negara ini Palestina menganggap ya udahlah itu urusan anak muda yang lagi nikmati olahraga. Justru Palestina yang mampu melihat bahwa isu Israel versus Islam itu bukan isu agama, kan itu intinya kan. Palestina mau kasih kesan itu kalau anti imperialisme oke. Tapi kalau dibawa-bawa itu kan ini ada soal agama di situ kan. Nah, Indonesia gagal untuk memisahkan itu. Jadi cuman itu yang sebetulnya ya kalau kita terangkan dengan baik. Ya udahlah ini sport, di dalam sport itu kita tutup segala hal yang berbau politik. Maka lebih aman sebetulnya. Kalau itu diucapkan ya Jokowi enak, Megawati enak. Sekarang dulunya ngaco kan. Jokowi jatuh pamornya bahkan di tingkat internasional, bahkan investor yang udah apa namanya lembaga-lembaga advertising ini marah pada Jokowi karena batal semua iklannya. Di tingkat internasional nama Jokowi jatuh, Mega di tingkat publik juga jatuh namanya kan. Bagaimanapun PDIP itu partai yang sudah tua gitu.
Jadi dia mengalami kelelahan ideologis tuh, sehingga masuk di dalam pragmatisme. Kan kita tahu apa lagi yang mau diucapkan PDIP tentang Soekarnoisme tuh. Kaderisasi tentang Soekarno nggak jalan. Soekarno diucapkan di dalam alam pikiran yang ke belakang, bukan yang ke depan. Jadi secara mental ini partai ya bukan udah susah, tapi udah ya ogah-ogahan sebetulnya kan. Itu konsekuensi dari partai yang di dalamnya itu nggak ada, bukan sekedar kaderisasi, tapi upaya untuk mengatakan dia harus fit and proper dengan semangat zaman. Itu yang hilang kan. Coba bayangin, PDIP sejak reformasi ya, bahkan turun elektabilitasnya kan. Bukannya Ganjar itu semangat zaman Pak Rocky? Ya semangat zaman nggak pernah kenal cara berpolitik Soekarno ada pada Ganjar. Kan Ganjar nggak pernah mengucapkan sesuatu yang bahkan setara dengan pikiran Bung Karno. Ada kedalaman di situ, ada perspektif, ada kemampuan untuk mengendapkan soal itu secara substantif. Ganjar enggak. Ganjar layani politik sebagai ya kegembiraan palsu tuh buat layani milenials, maka main seolah-olah milenials. Ini orang apa? Ngapain pamer-pamer watak milenials? Padahal orang tahu pengetahuan Ganjar tentang apa yang disebut sebagai the new culture of global politics, global ideas, global ethics on environment segala macam kan nggak ketemu kan. Jadi bagaimana kita membayangkan figur Ganjar ini yang memang kemampuan dia untuk menjadi leader itu nggak ada. Karena itu orang anggap benar Megawati menganggap Ganjar ini nggak diperlukan, tiba-tiba diperlukan lagi kan. Jadi bayangan kita kedudukan Ganjar di situ yang nggak ada fungsi bagi PDIP. Dengan kata lain PDIP makin memperlihatkan degradasi ideologinya di situ. Apalagi tiba-tiba ada wacana ya yang akan mendampingi Ganjar ada atau bukan kalau nggak Erick Thohir ya Sandi itu. Yang sama sekali Bung Karno bilang ini siapa itu secara ideologis apa orang-orang ini nih. Nasionalisme tidak tuh, sosialis tidak tuh, dua-duanya kapitalis tuh. Jadi bagian itu yang saya anggap lebih berbahaya masalah ini bagi masa depan PDIP. Kan mewakili hijau. Hijau apa di situ? Ya, satu P3, satu NU. Ya itu kan. Itu udah dilantik jadi bangsa. Iya, tapi itu kan kalkulasi, sebut aja bukan kalkulasi ideologi kan. Jadi orang melihat PDIP apa sih? PDIP ada Soekarno. Apa yang mesti dilakukan dengan Soekarno? Perbaharui pikiran Soekarno tuh. Tanya sama Erik apa yang dia tahu tentang Soekarno. Tanya sama Sandi apa yang dia tahu tentang Soekarno. Bahkan tanya pada Ganjar apa yang dia tahu tentang Soekarno. Dia nggak tahu apa-apa tentang Soekarno. Coba kita tes. Seluruh kebijakan Ganjar di Jawa Tengah itu menyebabkan stunting. Seluruh kegiatan Ganjar di Jawa Tengah itu menimbulkan problem ekologi itu. Hal-hal semacam itu mestinya udah ditegur oleh Mega kan. Kalau partai itu mau mengatakan kami pro wong cilik, lo Ganjar selama di Semarang di Wadas itu mengkhianati marxisme, kan itu dasarnya kan. Jadi partai ini kehilangan kemampuan untuk menghasilkan figur di mana orang akan percaya figur ini masih mewakili Bung Karno. Satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa Ganjar mewakili Bung Karno nanti potretnya Ganjar Megawati Bung Karno, kan begitu kan? Di baliho doang itu diperlihatkan kan. Sama juga. Puan Jokowi, Mega, Bung Karno. 4 dimensi ke belakang. Iya, tapi itu di poster. Nggak kelihatan itu sebagai ide itu. Hanya untuk memberi kesan bahwa ini masih nasionalis tuh. Kalau kita tanya sekarang tuh, PDIP dengan mencalonkan Ganjar dan potensi wakil presiden yang juga di outsource itu, apakah masih Soekarnois? Nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu dari perspektif keutuhan sebuah partai itu udah berantakan. Profesor Akal Sehat kembali memberikan semacam paparan dan juga analisisnya terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia begitu. Bagaimana seorang Rocky Gerung yang secara terus-menerus konsisten memberikan semacam tanggapan, kritik kebijakan terhadap bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo saat sekarang ini. Salah satunya adalah bagaimana Rocky membandingkan berjalannya demokrasi yang ada di zaman Soeharto dan juga di zaman Joko Widodo yang dianggap oleh Rocky Gerung memiliki kesamaan di mana matinya demokrasi. Tapi yang membedakan adalah bagaimana Joko Widodo melakukan ataupun mematikan demokrasi dengan tidak menggunakan alat pukul,
kira-kira begitu. Tetapi pada zaman Soeharto, matinya demokrasi di tangan Soeharto itu menggunakan alat pukul. Nah, perbedaan kedua rezim dalam melakukan semacam usaha untuk menggenggam bagaimana demokrasi yang dijalankan, yang pada intinya adalah menyebabkan matinya demokrasi di zaman Soeharto dan juga di zaman Joko Widodo. Tetapi keterlibatan para institusi negara dalam upaya untuk memuluskan keinginan daripada kekuasaan dalam mematikan demokrasi, inilah yang menjadi perbedaan begitu antara matinya demokrasi di zaman Joko Widodo dan juga matinya demokrasi di zaman Soeharto. Ini lebih kepada penggunaan alat pukul. Nah, oleh karena itu bahwa Rocky Gerung melihat inilah yang menjadi sebab bagaimana kita kembali terulang gitu di masa-masa meskipun kita sudah berada pada satu keadaan yang demokratis begitu ya, tetapi nuansanya masih tidak demokratis ya. Hal itu bagi Rocky Gerung diakibatkan oleh ketiadaannya oposisi begitu, ketiadaannya oposisi yang kuat di pemerintahan saat sekarang ini, artinya di legislatif ya, di parlemen kita saat sekarang ini, terhadap kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo, sehingga ketiadaan daripada oposisi itu menyebabkan semacam satu kekuasaan yang dijalankan hanya dalam satu pintu begitu, artinya dari perspektif pemerintahan ataupun eksekutif saat sekarang ini yang dipimpin oleh Joko Widodo. Nah, meskipun perspektif yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu dibantah oleh Nusron Wahid ya begitu ya, salah satu politisi senior juga, dan dia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan ketiadaannya oposisi justru dibantah oleh Nusron Wahid yang mengatakan bahwa saat sekarang ini kita perlu memahami bahwa oposisi itu ada yang oposisi yang ada di parlemen dan juga oposisi yang ekstra parlemen ataupun oposisi yang berada di luar. Dia mencontohkan bahwa oposisi yang dibayar oleh pemerintah adalah mereka yang berada di DPR, dan oposisi yang tidak dibayar ataupun tidak digaji oleh negara adalah seperti Rocky Gerung. Kira-kira seperti itu. Dan Nusron kemudian mencontohkan bagaimana posisi daripada Rocky Gerung yang memberikan kritik, memberikan berbagai pandangan-pandangan di berbagai forum akal sehat, seminar, diskusi dan lain sebagainya, bahkan di TV-TV. Tapi hingga saat sekarang ini Rocky masih bebas untuk menyampaikan pendapat itu. Nah, tentu misalnya ada dua perspektif ya dalam konteks memahami bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia, bagaimana kebebasan yang ada di dalam konteks demokrasi kita hari ini, antara perspektif Rocky Gerung dan juga perspektif dari seorang Nusron Wahid gitu. Nah, lalu kemudian juga kita mengamati bagaimana misalnya seorang Rocky Gerung juga melihat dan juga menilai bagaimana posisi daripada Prabowo Subianto yang juga sudah diprediksi, yang saat sekarang ini memang sudah menjadi ditetapkan sebagai presiden terpilih gitu oleh KPU beberapa waktu yang lalu, di mana di situ ada para jenderal-jenderal, ada tokoh-tokoh, dan juga pencalonan daripada Prabowo Subianto ini memang diuntungkan dari kondisi peta geopolitik ya, ancaman-ancaman daripada Indo-Pasifik ya, dan juga ketegangan-ketegangan internasional yang saat sekarang ini memang cukup memanas begitu. Yang oleh karena itu bahwa Rocky Gerung sudah lama memang memprediksi bahwa Pilpres 2024 ini adalah akan menguntungkan Prabowo Subianto sebagai sosok tokoh yang juga didukung oleh para jenderal-jenderal, baik itu senior-senior daripada Prabowo Subianto dan jenderal-jenderal yang lain. Karena bagi Rocky Gerung bahwa sikap senioritas, sikap istilahnya kepatuhan di dalam konsep mengamalkan Sabta Marga yang ada di tubuh TNI itu masih sangat-sangat kuat begitu, sehingga yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini menjadi satu bahan bacaan yang cukup membuat bagaimana misalnya politik itu kita pahami dengan cukup beragam gitu. Nah, selain itu juga bahwa bagaimana misalnya prediksi seorang Rocky Gerung soal Anies Rashid Baswedan yang sudah lama juga diprediksi oleh Rocky Gerung, yang tidak dapat istilahnya menentukan siapa pasangan calon wakil presidennya, karena bagi Rocky Gerung bahwa masih ada kepentingan di balik daripada semacam perjanjian ataupun bagaimana sebelumnya memang ada wacana bahwa untuk memilih
calon wakil presiden bagi Anies Rashid Baswedan itu ditentukan oleh Anies Rashid Baswedan sendiri gitu. Dan Rocky Gerung bahwa akibat misalnya lamanya proses penjaringan cawapres bagi Anies Rashid Baswedan, sehingga Rocky Gerung menilai bahwa sikap yang ditampilkan oleh Anies Rashid Baswedan adalah sikap seorang yang tidak bermental sebagai seorang leader, tetapi lebih kepada sosok yang bermental dealer gitu ya. Nah, pandangan-pandangan Rocky Gerung yang seperti ini yang itu justru istilahnya menghangatkan diskusi sebenarnya, memberikan satu gambaran dan juga perspektif baru di dalam bagaimana kita selalu saja misalnya melihat dan juga mempersoalkan bagaimana posisi daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, selain misalnya Anies Rashid Baswedan, juga bagaimana posisi daripada Ganjar Pranowo begitu ya, yang juga dikuliti dan juga dikritik, yang juga disampaikan misalnya analisisnya oleh seorang Rocky Gerung begitu. Salah satunya adalah soal sebagai kader daripada PDIP, sebagai kader daripada partai yang menggunakan slogan Partai Wong Cilik begitu ya, partai yang dekat dengan masyarakat, dengan rakyat yang kecil begitu, dan juga memiliki semacam nasionalisme ala Soekarno begitu ya. Tapi oleh Rocky Gerung bahwa PDIP juga nampaknya mengalami semacam kelelahan ideologis katanya. Ya. Hal ini tidak diakibatkan karena tidak fit and proper dengan zaman begitu. Dan dari beberapa kader-kader daripada PDIP yang oleh Rocky Gerung, Ganjar juga tidak mampu untuk menafsirkan konsep-konsep dan juga bagaimana pikiran-pikiran yang sudah ditorehkan oleh seorang Soekarno gitu ya. Jadi bagi Rocky Gerung bahwa akibat daripada partai yang tidak fit and proper dengan keadaan zaman saat sekarang ini, sehingga menyebabkan bahwa hubungan-hubungan ide, pikiran dan lain sebagainya itu hanya terpampang di dalam poster-poster, dan Rocky mencontohkan bagaimana poster-poster daripada kader-kader PDIP yang dipampang, dan di sana sudah pasti ada sosok Soekarno gitu ya. Karena memang ketajaman pikiran daripada Soekarno ini yang oleh Rocky Gerung bahwa tidak mampu untuk diterjemahkan, ya, tidak mampu untuk dieksekusi, tidak mampu misalnya kader-kader daripada PDIP menyamai ketokohan, menyamai misalnya ide-ide pikiran yang ada di tubuh Soekarno, seperti itu. Jadi misalnya Rocky Gerung itu memberikan satu pandangan-pandangan kritisnya tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam politik, bagaimana misalnya melihat segala keadaan yang berhubungan dengan politik, dan ini adalah menjadi satu bahan bacaan ya bagi para penyuka politik dalam melihat segala sesuatu dengan satu perspektif yang berbeda begitu. Nah, selain itu juga misalnya bagaimana Rocky yang secara terus-menerus ya memberikan ajaran-ajaran politik untuk anak bangsa di dalam melihat segala sesuatunya dari sudut yang tidak terlampau politis ya, tapi dari sudut yang lebih akademis dan filosofis dalam melihat segala sesuatunya. Ini adalah keunikan yang menjadi khas dan juga menjadi sangat-sangat berbeda bagi seorang Rocky Gerung dalam melihat segala macam kekacauan politik yang terjadi di Indonesia, usaha misalnya pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sangat-sangat menarik untuk terus-menerus kita ikuti dan juga kita jadikan sebagai gambaran bahwa masih ada anak-anak bangsa seperti Rocky Gerung yang mengajarkan kita dalam melihat negara yang dijalankan dalam istilahnya mengawinkan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan kondisi-kondisi saat sekarang ini. Dan ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan oleh negara kita, yang proses demokrasi masih sangat bertumbuh dan dalam menuju satu kematangan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan salah satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa Rocky Gerung itu salah satunya dia tidak menginginkan adanya semacam barrier to entry dalam proses pemilihan pemimpin kita begitu ya. Salah satunya adalah mengenai adanya penghalang yang dikenal dengan presidensial threshold begitu. Itu artinya bahwa kita sebagai negara demokratis, tetapi dalam menjalankan demokrasinya yang ada di Indonesia itu tidak secara demokratis,
karena adanya pembatasan-pembatasan, termasuk salah satunya adalah adanya bagaimana presidensial threshold itu yang menyebabkan partai-partai politik yang sudah susah payah mendirikan partai politik tetapi karena tidak memiliki suara sah secara nasional ataupun parliamentary threshold itu menyebabkan mereka gagal untuk mengayunkan kadernya, kira-kira begitu, ataupun mendelegasikan kadernya sebagai calon-calon presiden maupun calon wakil presiden sebagai bagian daripada konsekuensi undang-undang pemilu kita yang menghendaki bahwa presiden dan juga wakil presiden adalah mereka yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan daripada partai politik. Termasuk misalnya Rocky Gerung mengamati bagaimana misalnya politik yang diayunkan oleh seorang Bambang Pacul yang dianggap oleh Rocky Gerung bahwa Bambang Pacul sebagai Machiavelli katanya ya, yang dia berusaha untuk membuka kebusukan-kebusukan dari istana, kira-kira begitu. Dan salah satu misalnya komentar terhadap Bambang Pacul ini adalah bagaimana Bambang Pacul yang terlihat begitu sangat-sangat taat begitu kepada Megawati Soekarno Putri ya, yang kalau kita tahu beberapa beberapa waktu yang lalu memang menyampaikan bagaimana posisi daripada Bambang Pacul sebagai sosok yang berada di parlemen, tetapi juga harus mengikuti arahan daripada sang ketua umum gitu, karena dia merupakan bagian daripada fraksi PDIP, dan setiap kebijakan-kebijakan yang pernah disampaikan misalnya pada waktu itu oleh Mahfud MD soal undang-undang perampasan aset ya, yang oleh Bambang Pacul langsung disanggah begitu bahwa urusan yang berkaitan dengan perampasan aset itu urusan kita harus koordinasi dulu ya, kurang lebih seperti itu kepada ibu ketua ya, ataupun kepada pimpinannya begitu ya, dalam hal ini adalah kepada Megawati. Dan sikap-sikap yang ditampilkan oleh seorang Bambang Pacul dalam memainkan politik oleh Rocky Gerung dianggap sebagai salah satu bagian dari usaha untuk menunjukkan terhadap sesuatu peristiwa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Nah, dan oleh Rocky Gerung bahwa sesuatu yang sebenarnya terjadi itu adalah bahwa di dalam konteks negara demokrasi ternyata dilakukan tidak dengan cara yang demokratis gitu. Nah, inilah yang menjadi keunikan tersendiri daripada Profesor Akal Sehat Rocky Gerung di dalam melihat berbagai keadaan-keadaan bangsa sekarang ini, dan ini menjadi sesuatu yang secara terus-menerus diamati, kemudian dilihat dan juga dibaca oleh Rocky Gerung sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang ditampilkan oleh pemerintahan ataupun yang menjalankan kekuasaan saat sekarang. Terima kasih Rocky Gerung, dan juga terima kasih kepada Total Politik yang secara konsisten istilahnya merawat kita untuk berpikir merangsang dan juga melihat bagaimana politik yang bekerja di Indonesia. Dan ini adalah tokoh-tokoh anak muda ya, Budi dan Ari ini adalah tokoh-tokoh anak muda yang secara terus-menerus sangat-sangat gandrung begitu terhadap politik ya. Dan Total Politik saya kira menjadi satu rujukan terhadap bagaimana roadmap ya, perjalanan daripada politik yang ada di Indonesia, karena memang Budi dan Ari saya kira menjadi salah satu dua tokoh milenial ya, secara tidak langsung memberikan gambaran-gambaran bagaimana kemaksiatan politik itu dihadirkan melalui platform Total Politik begitu. Semoga misalnya Modernis Satir juga dapat mengamati segala hal yang berkaitan dengan politik sosial dengan satu sudut pandang yang istilahnya menambah lah, paling tidak istilahnya wawasan ataupun cara kita dalam melihat politik ini bekerja, bagaimana misalnya melihat demokrasi yang ada di Indonesia, melihat keadaan-keadaan sosial yang ada di Indonesia, termasuk misalnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, dan juga terima kasih kepada Total Politik ya, dan juga terima kasih kita sampaikan kepada Profesor Akal Sehat Rocky Gerung yang secara terus-menerus memberikan semacam perspektif-perspektif baru untuk mengkompori begitu ya, mengompori ide-ide agar secara terus-menerus kita terangsang dan terbiasa untuk istilahnya melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.